Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fajrul Zidan. Saya dari Rahmat 57 Rohis SMA Negeri 8. Di sini saya akan memberi informasi atau presentasi mengenai sirah nabawiyah Nabi Muhammad, tapi hanya terbatas pada masa Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Kalau gitu, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke part yang pertama. Let's go. Nah, kita mulai dari profil Nabi Muhammad terlebih dahulu nih teman-teman. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada tahun Gajah. Nah, Nabi Muhammad memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang dimana Abdullah bin Abdul Muthalib ini meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Serta Nabi Muhammad memiliki seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Sedikit cerita tentang tahun gajah nih teman-teman. Tahun gajah ini dinamakan demikian karena Abrahah yang menjadi Raja Yaman saat itu hendak menyerang Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Namun perjuangan tersebut atau penyerangan tersebut digagalkan oleh Allah karena Allah menurunkan bantuannya berupa pasukan burung ababil yang menerjang para pasukan bergajah ini dengan batu berapi yang berasal dari neraka. Nah, peristiwa ini diabadikan pada surat Al-Fil, dan juga peristiwa ini terjadi pada suatu bukit di Mekah yang bernama Wadi Muhassir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang nasab Nabi Muhammad. Nah, ini adalah nasab umum yang biasa kita pakai nih teman-teman. Nah, yaitu nasab Nabi Muhammad sampai ke kakek moyangnya yang ke-20. Nah, nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Nah, itu adalah nasab Nabi Muhammad sampai ke tingkatannya atau kakek moyangnya yang ke-20. Selanjutnya kita bahas ke peristiwa seputar kelahiran Nabi Muhammad. Cek di sana. Ada beberapa peristiwa yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keluarnya cahaya dari kemaluan ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah binti Wahab. Yang dimana cahayanya ini saking terangnya dapat menyinari istana-istana yang berada di Syam. Lalu yang kedua adalah runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anushirwan yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia saat itu. Lalu yang ketiga adalah padamnya api kaum Majusi yang dikisahkan telah menyala selama 1 milenium, yaitu 1000 tahun. Dan yang terakhir adalah berjatuhannya berhala yang ada di Ka'bah dan runtuhnya gereja yang ada di Romawi. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama lain yang terdapat pada hadis riwayat Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku adalah Mahi karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Hasyir karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib karena tidak ada lagi nabi setelahku." Allah juga menamai beliau Ra'uf dan Rahim yang memiliki arti kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan next langsung aja ke masa kecil Nabi Muhammad SAW. Check this out. Selanjutnya kita akan ngebahas masa balita Nabi Muhammad SAW. Sesuai adat orang Arab di perkotaan, bayi yang baru lahir akan dicarikan ibu susu dengan tujuan untuk menjauhkan bayi tersebut dari penyakit perkotaan dan mengajarkan mereka bahasa Arab yang fasih. Nah, unik banget kan tradisi orang Arab di zaman dahulu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disusui oleh 2 tokoh, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah yang merupakan budak yang dimerdekakan Abu Lahab, dan juga Halimatuh Asadiyah yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad yang paling lama. Berdasarkan ibu susu yang tadi sudah saya bahas, Nabi Muhammad memiliki beberapa saudara sepersusuan. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan pamannya sendiri.
lalu ada Abu Salamah, ya, lalu yang ketiga ada Syaimah binti Al-Harith, yang keempat ada saudara laki-laki Syaimah yang merupakan Abdullah Al-Haris, dan yang terakhir adalah Anisa bin Al-Haris, yaitu saudara perempuannya Syaimah. Nah, selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW masih diasuh dan masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril, sang malaikat pemberi wahyu. Tujuan Jibril bukanlah untuk memberikan wahyu, teman-teman. Jibril datang untuk membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Nah, sayangnya kejadian ini disaksikan dan ditonton oleh anak-anak daripada Halimatus Sa'diyah. Karena takut, anak-anak ini melaporkan kepada ibundanya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Mereka berkata bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh. Namun ketika dijumpai kembali, ternyata Nabi Muhammad tidak apa-apa. Dan Nabi Muhammad wajahnya semakin terang dan semakin berseri. Karena ketakutan, Halimatus Sa'diyah akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya di Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun nih teman-teman, ia pergi bersama ibundanya Siti Aminah mengunjungi atau berziarah ke makam Abdullah ayahnya di Yathrib, tepatnya di Jannatul Baqi. Kemudian saat perjalanan pulang, Siti Aminah jatuh sakit dan terpaksa harus berhenti di kampung yang bernama Al-Abwa. Kampung ini terletak di antara Yathrib dan Mekah, teman-teman. Lalu karena penyakitnya kian memarah, akhirnya Siti Aminah meninggal di sana. Sepeninggal Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kedua paman dan kakeknya. Terlebih dahulu kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya sampai dengan umur 8 tahun. Karena pada Nabi Muhammad usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat dan berwasiat agar Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah berumur 8 tahun dan sebelum Nabi Muhammad menikah, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sampai besar. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Abu Thalib merupakan orang yang paling lama mengasuh Nabi Muhammad. Nah, ada kisah menarik nih teman-teman di masa remajanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ia diajak Abu Thalib pergi berdagang ke suatu kota di Syam yang bernama Bashrah. Beliau bertemu dengan pendeta terkemuka, pendeta terkenal yang sangat dihormati di sana, yaitu pendeta Buhairah. Nah, di sini pendeta Buhairah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Pendeta tersebut berkata, "Inilah pemimpin kalian, inilah pemimpin manusia, inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta." Pemuka Quraisy itu berkata pada Buhairah, "Apa yang kamu maksud, wahai Buhairah? Apa dasar kamu?" Lalu dia berkata kembali, "Waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud kepadanya. Batu dan pohon tersebut tidak pernah sujud, melainkan hanya kepada Nabi. Dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian di pundaknya yang sebesar sebuah buah apel." Kemudian pendeta tersebut menyuguhi orang-orang Quraisy tersebut beserta Nabi Muhammad dengan jamuan makanan. Nah, konon katanya teman-teman, pendeta Buhairah ini berkata dan dia bersedia bahwa ia akan segera masuk Islam begitu dia akan segera masuk ke kepercayaan Nabi Muhammad begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Namun qadarullah, sayangnya pendeta Buhairah wafat sebelum itu. Nah, di usia muda diriwayatkan Nabi hanya bekerja tidak tetap, yaitu sebagai penggembala kambing. Dan ketika dia sudah dewasa, dia mulai mahir dalam hal perniagaan dan perdagangan. Penduduk Makkah bahkan menjulukinya Al-Amin karena dia merupakan pedagang yang sangat dapat dipercaya. Tidak hanya saat berdagang, Nabi Muhammad juga sangat dapat dipercaya ketika di kehidupan sosialnya.
Lewat perdagangan ini ada kisah menarik nih teman-teman. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu sebagai kolega tadinya. Khadijah binti Khuwailid ini merupakan saudagar pedagang wanita yang terhormat di kalangan Quraisy. Ia memiliki banyak harta dan kedudukannya dipandang. Nah, Khadijah pun tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, tertarik akan akhlaknya dan kemuliaan karimahnya. Nah, akhirnya mereka menikah saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun, yaitu dengan selisih usia 15 tahun teman-teman. Nah, sekian nih dari presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Segala kesalahan datangnya dari saya pribadi dan segala kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran.